Saya nggak pernah berpikir sama sekali bahwa dia akan menjadi suami saya. Bukan saja memprihatinkan, tetapi juga sesuatu yang secara batiniah juga sangat menyakitkan. Kalau sudah mulai terpojok, tangan, kaki, atau barang di sekitar itu kalau bisa dilemparkan ke tubuh saya. Arthur kalau memukuli saya, menendang apa itu di depan anak-anak. Pada saat terjadinya kekerasan itu, Tante sempat mengalami koma. Ya. Saking parahnya. Berapa hari waktu itu? Tidak 2 bulan. Karena dia gedor-gedor pintu itu saya dengarnya kan beda ya, orang gedor-gedor pintu pakai tangan kan beda kalau sama kaki. Bertahan untuk tidak mau bukakan pintu, tiba-tiba Roh Kudus bicara kepada saya, bukakan pintu karena itu suamimu. Waktu saya buka pintunya, bukan wajah, malah kakinya nendang langsung kena ke perut saya lah. Dan kehamilan saya itu mencapai 8 bulan, ditendang kayangnya sama Arthur, ya mental. Nah disitulah saya mengalami pendarahan yang luar biasa. Itu diangkat, termos yang tidak ada gabusnya tadi, itu disiramkan, itu langsung kena ke seluruh badan saya ini. Saya jerit histeris loh itu. Ditarik dia, saya lari. Waktu saya jatuh terlungkupin, saya balik gini, saya lihat itu, saya langsung diinjak itu sampai tulang di dada saya ini patah. Tulang yang patah diinjek oleh Arthur itu menusuk ke paru-paru. Itu yang mengakibatkan I almost die. Saya hampir meninggal dunia dan saya mengalami koma selama 2 bulan. Dan Arthur meninggalkan saya dan anak-anak selama 10 tahun. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hari ini istimewa sekali kita kedatangan Ibu Julie Kaunang ya. Ini juga aku mengenalnya sebagai mamanya Tessa Kaunang, istrinya Pak Arthur Kaunang, rocker di tahun 70-an. 60-an, 70-an, 80-an lah, pokoknya legend sekali ya. 70-an ya kan. Nah, kemarin ini Tante Julie sempat bercerita juga beberapa tahun terakhir juga banyak memberikan kesaksian tentang apa yang dialami dalam pernikahan. 48 tahun menikah ya. 29 tahun mengalami KDRT, diselingkuhin tapi tidak pernah sekalipun mengucap kata cerai gitu. Itu luar biasa ya. Boleh diceritain dari awal deh Tante Julie. Ini kan teman dari kecil kan? Betul gak sih? Iya. Teman dari kecil. Dari kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Iya, Naksirnya dulu dari kelas berapa sih sebenarnya? Kalau saya sih belum ada rasa apa-apa ya. Tapi saya nggak tahu dengan Arthur ada rasa apa enggak, saya nggak tahu. Cuman dari sikapnya seringkali ketika kita main kasti bersama, padahal saya sudah menempatkan diri saya di posisi yang benar, tetap saya orang Surabaya bilang dimbek itu dilempar sama bola digebok, kastinya, digebok ya. Ya, digebok. Ya, orang Jakarta bilang gebok, kalau kita orang Surabaya dimbek namanya. Dimbek. Nah saya pikir kenapa? Tapi belakangan setelah kita mulai menjalin hubungan lebih intim, saya mulai menjalin hubungan lebih intim tuh sejak SMA kelas 1, itu baru dia cerita, aku kesel sama kamu. Kenapa? Gitu. Karena ya mungkin ada yang lain yang seneng sama saya. Oh, cemburu. Cemburu. Karena di situ kita main bersama gitu loh. Nah, saya baru tahu juga gitu loh. Ternyata sebetulnya dia mulai ada benih-benih cinta itu sejak SD. Sejak SD.
Nah, kemudian kan ini kalau aku baca ya, tuh pernikahannya tuh kan juga sempat ditentang ya sama Iya, papanya Tante Julie gitu. Sama semua Sama keluarga. semua. Pada saat itu Om Arthur udah jadi rocker, udah ngeband. Sudah. Udah banyak fans perempuannya tuh. Sudah, banyak banget pasti. Banyak banget. Iya. Tapi apa yang pada saat itu membuat Tante Julie tuh yakin gitu? Atau emang karena udah lama nih, ya udahlah apalagi gitu? Atau memang yakin? Yakin bagaimana? Yakin bahwa ini suamiku nih, ini yang paling udah the best gitu. Oh enggak. Saya enggak pernah berpikir sama sekali bahwa dia akan menjadi suami saya. Karena ya saya berpikir masih mau menjalani masa remaja gitu aja. Jadi sampai dengan saya masuk dalam perguruan tinggi pun sempat teman-teman berkata gini, lu ntar saya ambil pendidikan di perguruan tinggi di Universitas Kristen Indonesia di jurusan sastra Inggris. Di sana teman-teman pada nanya, lu ntar nikah kan sama Arthur, jadi lu mesti ikut inilah yang namanya program-program rohani kalau mau jadi dicurigain ngambil itu karena mau nikah sama Arthur gitu. Ya, padahal saya waktu itu masih, ya saya dari iman saya yang dulu ya, saya seorang Muslim gitu. Nah, tapi waktu saya sebagai seorang mahasiswa pasti kami menganalisa ya bagaimana kalau saya mau berpindah iman saya kepada iman yang sekarang saya jalani. Nah, itu perlu berpikir sangat panjang untuk memutuskan hal itu. Tapi saya percaya kalau saya ada seperti saat ini semua adalah sudah menjadi kehendak Tuhan. Jadi akhirnya menikah itu di usia berapa? Saya menikah umur 23 tahun. 23 tahun. Saya selesai menyelesaikan program S1 saya di jurusan sastra Inggris UKI. Apa yang momentum ketika itu memutuskan menikah pada saat itu? Apa? Karena emang udah dilamar? Kan ditentang kan, bapaknya kan menentang gitu. Ya, pertama keluar dari mulut Arthur sendiri untuk mau mengajak menikah saya, karena kami sudah berpacaran kan dari sejak SMA sampai saya menyelesaikan perguruan tinggi ini cukup lama, 7 tahun. Pacarannya 7 tahun? Pacaran 7 tahun gitu loh. Terus waktu itu ada syarat-syaratnya nggak dari Tante? Untuk saya waktu menikah? Kamu tapi jangan gini ya, besok harus begini. Kan udah jadi rocker, udah terkenal, udah kemana-mana. Nggak pernah ada syarat ya, karena kalau orang sudah mencintai dari hati yang tulus itu benar-benar unconditional love. Artinya cinta itu tanpa syarat lagi. Jadi segala sesuatu ya kita jalanin aja. Dulu waktu itu yang bikin Tante jatuh cinta sama Om Arthur apa? Dia orang yang sangat santun ya. Walaupun tanda kutip dia seorang rocker yang pada waktu itu saya percaya ya, dia one of the legend of Indonesia ya pada zamannya. Orang bilang Arthur permainannya keren, garang dan lain sebagainya. Tapi saya tidak melihat hal itu. Saya hanya melihat dia orangnya santun ya, pendiam, nggak banyak bicara. Tapi dari body language-nya saya lebih banyak bisa membaca bahwa dia mencintai saya dari hati yang tulus. Apa contohnya? Apa perilakunya gitu, gesture-gesturnya sebagai tanda bahwa dia perhatian gitu sama Tante gitu. Seringkali hanya dengan saya cuman mau lihat ke arah air minum di sebelah sana, dia tahu bahwa saya haus, dia langsung ambilkan air minum itu. Jadi saya nggak usah sampai saya bicara, tolong ambilkan air minum atau ambilkan air, dia sudah tahu di situ. Tapi pernah bilang I love you gitu nggak sih? Saya cinta, saya suka. Atau rayuan-rayuan lainnya? Dia tidak banyak berucap, tapi dia
mengutarakan semua itu lewat surat. Zaman dulu kan masih surat menyurat. Masih disimpan nggak Tante? Masih sampai sekarang. Masih lengkap sekali itu. Ya. Masih ingat nggak apa kalimat-kalimat yang biasa ditulis sebagai ungkapan rindu atau cinta atau apa? Ya gitu? pasti dia mulai dengan yang terkasih Yuli, dan dia kan memang tulisannya sangat apik, artistik ya. Terus dia selalu ada di kiri kanannya. Kalau zaman dulu belum ada kertas surat yang sudah ada bunga-bunganya. Bunga-bunga nggak ada, dia sendiri yang melukis kiri kanannya. Jadi saya seneng banget gitu. Jadi salah satunya itu, apalagi dengan sapaan mulai katakanlah kalau di dalam bahasa Inggris dear love gitu ya, atau yang terkasih Yuli. Terus mulai di situ mulai ada rayuan-rayuan. Ya. Jadi dia nggak mengucapkan dengan kata-kata ya, lebih lancarnya lewat tulisan. Lewat tulisan. Waktu mengajak menikah, apa yang diucapkan ingat nggak? Atau momennya gimana tuh? Ada nggak tuh ramalan propose yang apa gitu? Ya karena ini kan udah cukup lama ya kita menjalin hubungan, ya sebaiknya kita memutuskan untuk menikah. Dan pada waktu dia sampaikan hal itu, ada satu hal yang saya langsung ingat ke ayah ibu saya kan, karena saya dari pihak iman yang berbeda dengan dia, itu tidak mudah untuk mau memutuskan ya saya mau menikah dengan dia. Jadi saya perlu pergumulan yang cukup panjang dan berat ya bagi saya untuk memutuskan hal itu. Bapak waktu itu nggak setuju karena melihat Arthur adalah seorang rocker gitu, Om Arthur ya rocker, pertama atau? Itu karena di zamannya dianggap seorang musisi ya katakanlah pekerja seni gitu tidak punya masa depan. Ayah saya masih berpikir seperti itu. Jadi tapi saya justru mau menunjukkan kepada ayah saya bahwa tidak seperti itu yang Bapak pikir gitu ya. Jadi akhirnya singkat cerita bagaimana caranya saya menjelaskan kepada kedua orang tua, tapi tetap tidak bisa diterima karena kami berbeda iman. Nah akhirnya dan ayah saya pun dan ibu saya, seluruh keluarga tidak tahu bahwa sebelum saya memutuskan untuk menikah dengan Arthur, saya sudah diam-diam masuk ke iman yang saya jalani sekarang tanpa saya harus memberitahu siapapun. Yang saya beritahu waktu itu hanya Arthur, dan waktu Arthur mendengar saya mau mengikut iman yang dia jalani sekarang, saya mendengar suaranya dia dari telepon. Saya posisi ada di Jakarta, Arthur ada di Surabaya. Saya mendengar suaranya seperti tertahan-tahan menangis ya. Saya rasa dia menangis. Kemudian saya hanya bilang gini, siapa yang bisa menjadi wali untuk sebagai saksi bahwa saya masuk di dalam iman yang saya jalani sekarang. Akhirnya dia memutuskan Mami, maksudnya maminya dia. Jadi akhirnya kami mendatangkan maminya Arthur sekaligus Arthur menyaksikan saya dibaptis. Jadi akhirnya bisa menikah gimana? Iya, itu semua saya percaya bahwa kalau bukan Tuhan nggak mungkin itu semua terjadi, karena saya hanya berdoa, Tuhan tolong aku. Saya sampai nggak ngerti bagaimana, sementara kami sudah saya iman ya di dalam hal kerohanian. Iman tanpa perbuatan itu sama dengan nol. Jadi saya hanya beriman, hanya berdoa, nggak mungkin akan terjadi. Jadi walaupun saya tahu bahwa ini keluarga saya tidak akan pernah mau
setuju dengan pernikahan saya, tapi saya dan Arthur sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara pernikahan itu. Mulai dari saya harus mengikuti yang namanya ada Pelajaran dulu. Ya, pelajaran Persiapan persiapan pernikahan ini semua sudah saya jalankan. Kemudian persiapan untuk pesta pernikahannya pun juga sudah karena dari pihak keluarga Arthur lebih setuju daripada dari keluarga saya. Jadi langsung kasih undangan. Iya, waktu itu ya ini yang menjadi masalah besar ketika tanpa saya memberi pengumuman sounding dulu setuju apa enggak, saya malah memberi undangan kepada saya karena saya tahu ini mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Saya lebih baik saya titip ke ibu waktu itu. Saya mengatakan, Bu, ini undangan saya mau menikah. Waktu ibu menerima itu, ibu gemeter dan ibu cuman bicara, ojo Yuli, ojo diterusno. Sudah berkata seperti itu ibu. Tapi saya bilang, Bu, saya hanya minta doa dari ibu, doa restu dari ibu. Tolong Bu, saya berkata seperti itu. Terus ya singkat cerita, waktu malamnya saya telepon ke ibu, saya bilang, waduh, ayah marah sekali, rasanya ya ayah seorang tentara ya, sepertinya dia betul-betul harga dirinya direndahkan ya, bagaimana saya hanya memberi undangan, kemudian katanya pokoknya habis deh itu, hancur deh itu rumah, pokoknya marah-marah. Nah, tapi malam itu saya terus bergandengan tangan dengan Arthur, yuk kita bawa dalam doa, kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Lalu singkat cerita, waktu mulai acara mau pemberkatan pernikahan di GPIB Maranatha di Surabaya, mungkin nih kalau orang-orang Surabaya yang mendengar tahu di mana itu posisinya. Saya bersama Arthur sudah siap di situ, seluruh keluarganya sudah ada di situ. Saya juga sudah dipersiapkan dengan baju pengantin saya pakai kain tapi atasnya itu kebaya panjang warna putih gitu, semua dari keluarga dari pihak Arthur yang mempersiapkan. Dan pada saat yang sangat menegangkan, di mana saya sudah duduk bersama Arthur menunggu dari keluarga saya hadir apa tidak, ini yang menjadi satu pemikiran dan momen yang sangat menegangkan bagi saya. Waktu saya mulai lihat jam 3, bapak sama ibu belum datang, keluarga belum datang. Kemudian jam 4, kemudian saya lihat keluarganya sudah melototin saya semua. Saya sudah deg-degan, saya sudah cuman nunduk aja. Sampai waktu saya ngelihat, tiba-tiba saya dengar suara 2 mobil, mobil yang dengan plat tentara masuk, karena gereja Maranatha itu dikelilingi oleh semua jendela. Zaman dulu nggak pakai AC, udah dingin ya. Kemudian saya melihat, loh kok bawa tentara, mati aku ini orang Surabaya mati aku iki gitu ya. Terus saya bilang gini, wah itu di situ saya benar-benar bukan gemeter, saya sudah sampai terkencing-kencing. Itu saya nggak tahu, ini sampai mungkin sudah basah ini kain saya. Saya bilang mati aku saya hanya bilang gitu. Saya pikir, waduh ini saya diangkat sama ayah saya, Arthur nanti mau diapain, saya nggak tahu deh ya. Saya berpikir seperti itu. Kemudian saya lihat saya cuma nunduk, saya tahu betul ini suara mobilnya ayah. ketukan
kaki ayah saya hafal dong, kita bertahun-tahun hidup sama orang tua kan ya, jalannya aja kita dengar ini pasti jalannya bapak gitu ya. Kemudian di belakangnya ada ajudan saya bawa senjata lagi. Aduh ini mau diapain? Saya pikir karena memang ayah saya waktu itu menjabat sebagai komandan marinir pada zamannya ya. Jadi ayah saya selalu ada ya ajudan ya gitu. Kemudian masuk lewat pintu yang saya udah lewat, cuman lihat sebentar gitu, masuk di situ terus tentaranya kiri kanan. Saya ingat betul namanya Pak Watimin sama Pak Mang Idin lah ya begitu. Karena saya hafal itu ajudannya Bapak. Itu pakai senjatanya di apa sudah siap gitu ya. Tadi ini ngapain sih pakai kayak gini-gini saya begitu. Nah, udah terus waktu saya lihat ibu saya turun, saya lihat selendangnya itu terbang. Nah, saya tahu ini pasti ibu saya. Ibu hanya mengikuti dari belakang. Waktu saya lihat bapak saya masuk, semua hadirin yang sudah hadir pada waktu itu berdiri, tiba-tiba ayah saya bisa digiring menuju ke tempat di mana saya kira ayah saya menulis buku tamu, nggak taunya tanda tangan di situ pernyataan bahwa ya saya setuju anak saya menikah. Itu kan satu hal yang kalau bukan Tuhan nggak mungkin itu terjadi. Karena saya waktu saya turun, saya melihat bapak saya turun, saya hanya begini. Ya Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi saya percaya ini kehendaknya Tuhan. Kalau bukan kehendaknya Tuhan, nggak mungkin pernikahan itu berlangsung. Lalu apa yang terjadi setelah menikah? Nah itu, inilah yang menjadi satu hal yang bukan saja memprihatinkan, tetapi juga sesuatu yang sangat menyakitkan, secara batiniah juga sangat menyakitkan. Karena begitu saya masuk pertama kali dalam sebuah lembaga pernikahan di mana saya sudah melangsungkan pernikahan itu, di gereja saya diberkati, secara hukum saya juga mencatatkan di catatan sipil, jadi saya ini sah adalah istri Arthur Kaunang. Nah, tapi ketika saya selesai acara itu semua, saya tentu ingin merasakan apa sih yang namanya honeymoon gitu ya. Saya coba seperti itu, tapi justru hari pertama waktu saya mulai, ya saya pasti buka baju, saya lihat kok Arthur nggak buka-buka baju. Saya pikir kena apa ini, tetap dengan setelan jasnya, malahan dia mau melangkah keluar. Saya tanya, loh Art, saya panggilnya dengan namanya ya, Arthur saya panggil Art. Loh Art, kamu mau kemana? Tanpa ngomong ya, tiba-tiba dari jarak cuman mungkin 2 meter saya tanya, kamu mau kemana? Saya bilang gitu. Tiba-tiba saya, karena dia terus aja berjalan membelakangi saya pegang kakinya. Waktu saya pegang kakinya, justru kakinya itu dari arah belakang itu ditendangkan ke saya dan kena ke sini saya, sampai sini saya betul-betul robek ya. Karena sepatunya itu cukup tajam gitu ya. Ini robek dan ini kan berdarah. Nah ini kan baju pengantin saya kan warnanya putih, itu kan masih, seandainya itu masih ada ya, itu bisa buat barang putih, tapi it's okay lah, it's all over ya. Tapi itu saya pegangin gini sambil saya menangis. Loh, kok gini ya? Ada apa ini? Saya bilang gitu. Di situ saya cuman bisa diam. Saya menangis. Hal pertama yang saya ingat, wajah ibu saya dan ayah saya. Saya hanya berkata, oh karena ayah saya dan ibu saya nggak setuju saya menikah dengan Arthur sampai akhirnya seperti ini. Tapi saya belajar untuk diam
dan saya hanya berserah kepada Tuhan. Gak pernah bertanya setelah sekian tahun, pada saat itu apa sih yang... Nah, justru setelah pernikahan saya 29 tahun ke depannya, mulai prahara itu terjadi. Dari hari lepas hari, bahkan yang paling menyedihkan di mana dalam 29 tahun pernikahan saya, kalau saya sekarang sudah menikah selama 48 tahun ya, yang 29 tahun itu hilang, ya Arthur dibawa kuntilanak lah ya, gitu ya. Ini yang 29 tahun ini Arthur pernah meninggalkan saya dan Tessa Genesis selama 2 tahun. Waktu itu belum lahir anak yang ketiga karena bedanya Tessa sama Genesis beda 1 tahun. Saya punya anak 3 ya. Kemudian Meko baru 13 tahun kemudian lahir. Nah, Arthur dalam kurun 29 tahun pernikahan saya awal itu Arthur pernah meninggalkan saya dan anak-anak selama 2 tahun dan kembali lagi. Dan kemudian pernah meninggalkan saya, Tessa dan Genesis selama 5 tahun dan kembali lagi. Dan yang paling parah, Arthur pernah meninggalkan saya dan anak-anak selama 10 tahun dan kembali lagi. Setiap kali kembali apa yang terjadi? Apa yang dikatakan? Nggak pernah, ini kan Arthur ini lebih banyak diam ya orangnya. Jadi saya juga nggak bertanya apa-apa, saya diamkan saja waktu dia datang. Cuman ini saya sedang bersaksi ya, karena seringkali setelah banyak orang yang menyaksikan saya, bagaimana begitu banyak orang menyaksikan program ini atau program-program sebelumnya, banyak kata-kata miring terutama dari iman yang berbeda, ya, mengatakan kok nggak malu ya membuka aib. Nah, saya ingin sampaikan sekali lagi di depan para pemirsa yang sedang menyaksikan program ini, ya, saya sedang bersaksi. Kalau sedang bersaksi ini, saya bukan sedang membuka aib, tapi saya sedang menelanjangi iblis yang tujuan utama yaitu memuliakan Tuhan kita. Jadi orang seringkali nggak tahu bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Sejahat apapun suami kita, sehebat apapun masalah yang kita hadapi, tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan bisa melakukan mujizat yang ada dibuat menjadi tidak ada. Jadi masalah yang sedang saya hadapi, Arthur saya mengatakan Arthur ini dari kegelapan, bukan dia pakai hal-hal gelap, bukan, dari kehidupan yang gelap ya, maksud saya bagaimana dia melakukan hubungan dengan begitu banyak wanita, karena selama 29 tahun itu ada 64 wanita di dalam kehidupan Arthur. Loh, kok bisa ngitung, Bu? Banyak orang yang bertanya seperti itu kalau saya sedang bersaksi di gereja. Karena saya pada waktu Arthur meninggalkan saya dan anak-anak, kalau ada wanita yang datang kepada saya garis di tembok, sret. Nanti datang lagi, sret. Dalam 1 bulan ada 3 wanita loh yang datang. Jadi dalam 29 tahun bisa dibayangkan ada berapa wanita itu. Bisa ada yang saya kenal hanya 64 wanita, yang saya tahu dan mereka datang itu ada 64 wanita. Jadi kalau 29 tahun kali 3 bisa bayangkan itu pasti tentu ada lebih dari 64 wanita. Jadi kalau wong-wong Surabaya ngomong
akeh sing gak konangan gitu ya. Banyak yang gak ketahuan. Tapi sebetulnya bukan hal itu yang saya ingin sampaikan dalam acara ini, tapi bagaimana saya menghadapi situasi dan kondisi pada waktu itu. Saya banyak berdiam dan berdoa. Apa doanya? Doa saya tentu, kalau yang namanya doa itu kan tentu kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi tentu saya ingin keselamatan Arthur terjadi, ya. Tuhan menyelamatkan Arthur. Saya nggak pernah sedikit pun mengutuk Arthur. Nggak ada rasa marah, benci, tidak ada sama sekali. Ya, walaupun awal-awal kalau dia pulang, ya sebagai seorang wanita, apalagi saya sebagai seorang istri, satu hak bukan kita bertanya kepada suaminya dari mana. Ya dia jawab baik-baik. Tapi saya bisa tahu dia jawabnya bohong apa tidak. Nah terkadang kalau dia sudah mulai bohong, di situ saya mulai akan terus serang dia dengan pertanyaan. Nah seringkali dia kalau sudah mulai terpojok, tangan, kaki atau barang di sekitar itu kalau bisa dilemparkan ke tubuh saya. Dan itu berbeda dari Om Arthur yang sebelum menikah. Sama sekali nggak pernah terjadi. Nah itu yang saya terkaget-kaget. Loh, Arthur yang saya kenal baik, kalem, santun ya ngomongnya, dan perhatian. Jadi sebuah pertanyaan bagi saya. Tapi memang ya setelah saya pelajarin sekian lama, memang dia ada sesuatu yang skip dalam hidupnya karena dia tidak punya role model seorang ayah, di mana dia dari keluarga yang broken home, ya, ibunya dan ayahnya bercerai. Jadi dia hidup dengan ibunya. Jadi dia tidak punya figur seorang ayah, sehingga ini tidak bisa membekali dia sebagai seorang, bagaimana dia sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Tapi selalu dalam doa, dalam mohon keselamatan. Ya, saya selalu mohon kepada Tuhan keselamatan untuk Arthur dimanapun, karena saya tahu Tuhan itu, orang Jawa bilang Gusti Allah itu mboten sari, maksudnya nggak tidur. Jadi pada setiap saat di mulut saya terucap kata-kata Tuhan selamatkan Arthur, Tuhan selamatkan Arthur, dimanapun Arthur berada, tolong Engkau jaga Arthur, bawa Arthur pulang Tuhan, begitu. Jadi karena ya saya nggak bisa melakukan lebih dari itu kecuali mohon pertolongan dari Tuhan. Selamat ini dalam arti apa? Selamat dari pergaulan dia yang buruk itu, di mana dia bergaul dengan begitu banyak wanita. Wanitanya saya rasa sembarang wanita ya mungkin ya, dari berbagai macam latar belakang. Sehingga saya percaya ini juga bukan hanya wanita ya, dia juga bergaul begitu banyak. Ya tentu namanya seorang yang terkenal pada waktu itu temannya kan banyak. Dan teman-teman laki-lakinya, teman-teman laki pasti juga banyak yang mengajak-ngajak dia ke tempat-tempat yang tidak baik. Nah inilah yang saya melihat ada satu di dalam roh ya, saya melihat Arthur dikuasai oleh sebuah roh perzinahan yang begitu kuat, sehingga ini yang membuat dia menjadi gelap buat saya. Nah saya mohon kepada Tuhan supaya Arthur dilepaskan dari belenggu roh perzinahan. Tapi sebagai manusia ya,
Mama Yuli kan sebagai manusia kita pasti ada rasa cemburu, rasa sedih, rasa kecewa, rasa berbagai macam. Ya. Ada kan rasa itu. Terus gimana mengatasinya? Kalau saya kecewa enggak, sama sekali saya tidak pernah merasakan sebuah kekecewaan menikah dengan Arthur karena saya mencintai Arthur dari hati yang tulus. Ya. Bagi saya orang yang mencintai dari hati yang tulus, dia tidak akan sedikit pun berpikir kecewa atau apa. Ya tulus aja. Gak ada perasaan sedih karena merasa bahwa Om Arthur tidak mencintai lagi gitu. Karena dia kemana-mana. Kalau saya tidak merasakan Arthur tidak mencintai lagi, saya percaya Arthur tetap mencintai saya. Ya. Ini saya rasakan dalam roh ya, karena kalau dia tidak mencintai saya lagi, dia nggak akan pulang loh, gitu. Walau sudah sekian lama dia pergi, dia balik lagi. Sekian lama dia pergi, dia balik lagi. Dan di dalam masa penderitaan saya yang begitu panjang, karena saya mengalami the long suffering, yang artinya saya mengalami penderitaan yang begitu panjang. Di dalam penderitaan itu saya berdoa, ya, kiranya Tuhan bisa melakukan mujizat apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup Arthur dan keluarga kami. Nah, saya selalu berdoa. Di dalam doa itu sepertinya ya Tuhan itu berkata kepada saya, lakukan bagianmu maka aku Tuhan akan lakukan bagianku. Jadi apa sih yang saya harus lakukan? Karena saya nggak bisa merubah seorang Arthur Kaunang sesuai dengan kehendak saya. Jadi yang bisa merubah seseorang hanya Tuhan, ya, hanya penciptanya. Itu yang saya terus pegang. Dan di dalam doa puasa saya puasa bukan 30 hari, 40 hari. Saya puasa selama-lamanya selama Arthur pergi. Benar, 29 tahun bukan namanya ya 29 tahun sekian. Secara saya belajar menjaga hati saya. Itu puasa loh. Karena bagaimana, bukan saya, kuat saya nggak makan 100 hari, nggak minum katakanlah sekian hari. Bukan hal itu yang penting bagi saya. Tapi bagaimana saya harus menjaga hati untuk saya tidak marah kepada Arthur. Itu. Karena bagi saya marah itu sebuah kesombongan. Karena kalau Tuhan kan sudah bicara pada saya, lakukan bagianmu maka aku akan lakukan bagian. Nah bagian saya apa? Saya tanya Tuhan, saya harus bagaimana? Lepaskan pengampunan. Waduh, ya saya waktu sepertinya dengar itu ya, Tuhan berkata seperti itu. Oleh sebab itu nggak pernah bisa marah loh sama Arthur. Nah selama 29 tahun itu seandainya mulut saya ember, terus saya cerita, teman-teman saya boleh ditanya ya. Walaupun saya kuliah di UKI selama 4 tahun ya, Universitas Kristen Indonesia, nggak ada yang tahu bagaimana kehidupan saya yang sebenar-benarnya. Nggak ada yang tahu. Bapak Ibu? Dan orang tua saya lagi nggak ada yang tahu. Kakak-kakak adik saya, wah ini bisa wong Surabaya itu bonek ya, bondo nekat. Dengar kayak gini habis deh Arthur. Benar ya. Apalagi ayah saya ya. Tentu bagaimana kalau anak kandungnya diperlakukan secara tidak adil. Tentu pasti ayah saya akan marah. Nah, karena saya tahu apa yang akan terjadi seandainya mulut saya ember, maka saya lebih banyak. I keep my mouth for about 29 years. Saya belajar untuk menutup mulut saya selama 29 tahun. Oleh sebab itu baru rame waktu program Solusi yang pertama kali mengundang saya. Kalau nggak salah dari stasiun mungkin ya. Kalau saya nggak salah satu stasiun dia mengundang saya untuk saya bersaksi. Itu pun saya tolak-tolak.
Karena bagi saya, aduh ini mau buka aib nih. Saya pikir-pikir, tapi Tuhan berkata, lakukan. Lakukan. Terus akhirnya saya bersaksi sampai ada secara visual ya digambarkan bagaimana saya diseret Arthur, diinjek Arthur, dihajar sampai berdarah sana berdarah sini. Saya melihat seorang Arthur Kaunang kalau sudah melakukan kekerasan, kalau belum melihat saya sampai berdarah-darah, dia tidak akan pernah berhenti. Nah, ini adalah kalau Arthur pribadi saya mengenal dia baik, tapi ada roh yang menguasai hidupnya sehingga dia menjadi jahat. Ya kalau manusia yang umumnya gitu ya, gak kebayang sih ya. Maksudnya pasti ada rasa putus asa juga gitu, kayak gak berdaya. Ya. Apalagi masih ada anak-anak yang bergantung gitu. Itu kan perasaan yang campur aduk yang harus dikelola gitu. Anak-anak juga butuh kehadiran ayahnya. Anak-anak juga perlu melihat teladan gitu. Gimana pada saat itu kondisinya? Saya terutama Tessa setelah Tessa mulai menginjak SMA, Tessa sudah mulai dikenal sejak gadis sampul, kemudian wajah femina, kemudian dia mulai main sinetron, main film. Dia mulai punya uang banyak. Dia dan adiknya almarhum ini, Genesis Kaunang yang sudah meninggal 1 tahun yang lalu, dia ngomong begini, "Mah, aku capek lihat mama papa berantem terus. Aku capek lihat mama dipukulin terus. Ayo mah, tinggalkan papa. Mama nanti hidup sama aku yang mau biayain adik-adik." Dia bilang gitu. "Udah mah, tinggalkan. Itu yang barang-barangnya papa. Udah kasihkan tuh piano, jeep atau apa semuanya tuh kasihkan semua. Tapi satu hal yang saya ajarkan kepada anak-anak, ya ini saya percaya ini tuntunan Roh Kudus ya." Dia bilang, saya selalu menyampaikan kepada mereka, "Gini nak, gini Tessa, Jen, Miko, kamu tidak pernah akan hadir di dunia kalau tidak ada papa. Jadi belajar menghormati papa, mengampuni papa." Ya, dia anak muda belum bisa terima seperti itu. Tapi saya bawa dalam doa supaya kiranya Tuhan memberikan Tessa hati yang mengampuni, memberikan adik-adiknya hati yang mengampuni kepada papahnya. Jadi itu yang saya lakukan di dalam penantian saya menantikan seorang Arthur Kaunang kembali kepada keluarga. Dan yang paling lama adalah 10 tahun itu. Ya, saya juga nggak tahu segitu lamanya ya 10 tahun anak-anak tidak bisa merasakan. Karena itu dilakukan pada waktu anak-anak masih kecil semua. Mereka tidak bisa merasakan. Tapi mereka bisa melihat ayahnya ada di TV. Ya kan. Ada di berita. Nah, pernah saya sering lihat kan ada Arthur mau perform, mau show di, katakanlah di waktu itu di Jakarta Fair ya. Kemudian di Ancol. Saya bawa loh anak-anak saya untuk melihat papahnya. Waktu anak-anak mencoba untuk kasih lambean tangannya kepada papahnya juga cuman ngelambein aja gitu. Tapi kami anak-anak berharap papahnya turun, menyapa, memeluk anak-anaknya. Tapi itu tidak didapatkan dari papahnya. Sehingga, "Loh ma, papa nggak pulang sama kita." Saya cuman ngomong gitu. Dan yang paling menyedihkan waktu saya masih ingat Tessa. Saya sama Tessa sama adiknya gandeng 2 anak. Yang Tessa sekolah di SMA 8, SMA Negeri 8. Kemudian yang adiknya Jen di SMA Perguruan Cikini, Percik. Dua-dua pakai seragam
sekolah, saya lagi pegangin anak-anak karena saya harus naik kendaraan umum, sedangkan Arthur waktu itu sudah pakai mobil baru, ya, keluaran baru, ngelewatin kita. Mah, itu kan papa. Terus saya bilang gini, enak ya mah papa, nggak kehujanan kayak kita. Terus kita di sini mah diem. Saya memang jadi agak keras. Percaya Tessa, kamu akan punya 3-4 mobil. Benar, saya lihat Tessa ada mobil di rumah 4. Sekarang saya bukan mau menyombongkan, dia punya rumah lebih dari 2. Semuanya dia dapatkan karena kerja kerasnya. Dan itu ya yang saya terkadang sedih kalau lihat anak-anak terlontar kata-kata itu. Tapi saya bilang, lepaskan pengampunan. Karena saya bilang tanpa pengampunan kamu tidak punya masa depan. Saya selalu ngomong gitu. Tanpa pengampunan kamu tidak akan punya masa depan. Kenapa? Ya, kalau dia terus memiliki akar kepahitan kepada ayahnya, doanya akan terhalang. Kalau doanya akan terhalang, tentu ke depannya lagi tidak akan terjadi hal yang dia cita-citakan. Kalau diri kita bisa mengontrol, Ya. tapi kan anak-anak ya mereka punya dirinya masing-masing yang kadang-kadang ya itu kita menasihati, tapi mereka kan ada nggak di antara anak-anak yang agak lama gitu menahan, tidak bisa melepaskan pengampunan. Kalau Tessa bisa cepat, ini saya lihat sosok Tessa ini wanita, tapi di dalamnya tuh laki loh. Dia itu bisa kuat, ya. Saya bilang dia seorang strong woman ya. Dari kemarin saya mengatakan bahwa Tessa itu strong woman karena dia memang kuat. Tapi anak saya yang kedua, dia lebih banyak meneteskan air mata kalau ngerasakan papahnya yang memperlakukan ibunya, ya. Karena Arthur kalau memukuli saya, menendang apa itu di depan anak-anak. Jadi ini yang membuat akar kepahitan yang berkepanjangan, dan Tessa agak sedikit cuek kalau karena Tessa bisa keluar kemana-mana. Tapi kalau yang nomor 2 ini bukan dia nggak keluar kemana-mana, malah yang ada dia jatuh dalam pergaulan yang buruk, yaitu anak saya yang kedua jatuh di dalam narkoba. Karena dia sudah tidak tahu apa yang dia pegang. Sekali lagi dia tidak punya role model ya yang baik gitu ya, yang bertanggung jawab gitu kepada keluarga, sehingga dia jatuh ke dalam pergaulan yang buruk, pakai narkoba, dan tidak tanggung-tanggung pakai narkoba selama 9 tahun. Tetapi satu hal yang dia katakan, mujizat yang terbesar ketika aku dilepaskan dari narkoba. Memang dia dilepaskan dari narkoba dan kemudian dia melanjutkan sekolah di perguruan tinggi. Dia ambil di jurusan teologi dan juga dia mengambil jurusan hukum, dan dia menyelesaikan program S1-nya dia di hukum, dan dia sebagai seorang pengacara. Kemudian dia juga menikah, dia memiliki 3 orang anak. Ya. Istrinya seorang dokter, Dr. Karissa Grani. Walaupun sebelum dia meninggal, dia berpisah dengan istrinya karena ada satu hal yang tidak bisa ditoleransi lagi. Tante kan juga pernah cerita bahwa pada saat terjadinya kekerasan itu, Tante sempat mengalami koma. Ya. Saking parahnya. Berapa hari waktu itu? Tidak 2 sadar. bulan. Di rumah sakit Uki Cawang. Karena itu kejadiannya memang parah ya. Kalau saya boleh menyampaikan bagaimana saya mengatakan Arthur dulu ya seorang biadab. Kenapa saya mengatakan hal ini? Karena perlakuan Arthur yang tidak bisa ditoleransi lagi bagi saya pribadi. Maaf kalau saya mengatakan hal ini. Tapi ya kabar baiknya ya,
yang saya lihat sekarang bagaimana Arthur dari biadab menjadi beradab, ya. Artinya karena Arthur sudah ditangkap oleh Tuhan dan hidupnya sudah ditata oleh Tuhan karena dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, dan saya bersama anak-anak sebagai saksi hidup, saya melihat hidupnya hanya untuk melayani dan melayani Tuhan sepenuh waktu. Jadi bukan saya tidak mau mengungkit-ungkit apa yang sudah dilakukan oleh Pak Arthur yang tadi mengatakan bahwa saya memang mengalami koma selama 2 bulan. Tetapi sekali lagi saya bukan sedang membuka aib, tapi saya sedang menelanjangi iblis ini ya saat ini. Tapi tujuan yang utama yaitu untuk memuliakan Tuhan, bahwa Tuhan yang maha besar bisa melakukan mujizat. Di mana Arthur yang tadinya tidak baik menjadi baik. Nah, tapi pada saat dia 2 bulan sebagai seorang ibu, ya, ada apa rasa yang bergumul? Karena kan masih ada anak kecil-kecil yang bergantung ya, pada saat itu. Pada waktu itu saya mengalami koma selama 2 bulan. Ya, saya tidak tahu apa yang terjadi. Yang saya tahu Tessa sudah SMA, adiknya yang nomor 2 juga sudah SMA. Nah, ini masih TK. Jadi ini Tessa lah yang mengurus adik-adiknya. Dari dulu memang Tessa yang selalu mengurus adiknya. Walaupun belum menikah, belum pernah punya anak, terampil sekali untuk mengurus bayi, ya, anak gitu Tessa. Tapi pernah ada rasa khawatir nggak bahwa ya ini kan tadi berkomit untuk sekali menikah, pernikahan adalah anugerah, ya, dan itu dipertahankan, ya, hanya sekali seumur hidup. Tapi ketika sampai di titik koma itu ada nggak rasa takut bahwa kalau ini dibiarkan nanti justru akan mengancam nyawa, meninggalkan anak-anak yang masih kecil-kecil ini? Karena bagi saya begini ya, sekali menikah untuk seumur hidup. Jadi apapun yang saya hadapi, ya, saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya ucapkan pada waktu saya diperhadapkan dengan sebuah janji yang dimana saya harus memperkatakan di hadapan para jemaat, ya, di gereja, baik itu teman, sahabat, kerabat, ada semua, tapi yang terpenting saksinya adalah Tuhan. Saya harus memperkatakan bahwa di dalam senang maupun susah, ya saya menerima. Jadi ketika saya masuk di dalam lembaga pernikahan, masuk di dalam lembaga pernikahan, kemudian saya mengalami hal-hal yang, loh kok gini ya, saya tidak akan menuntut Tuhan. Saya hanya, oh ya Tuhan, ini adalah bagian dari rencanamu. Saya sudah mendapatkan hikmat seperti itu. Kalau bukan dari Tuhan ya nggak mungkin juga ya. Kenapa saya bisa seperti itu? Karena saya berpikir kan begini ya, saya kan masih muda. Pada waktu itu umur 23 tahun. Saya berpikir, loh aku ya gak elek-elek temen rek. Saya bilang gitu, saya ya gak jelek-jelek amat. Saya pikir saya bisa jauh dari kamu, saya bisa cabut dari kamu, saya cari yang lain, wes bar. Saya pikir gitu, tapi enggak, saya enggak mau seperti itu. Karena bagi saya seorang suami yang dikirim kepada saya itu adalah sebuah anugerah. Jadi saya selalu sampaikan kepada semua wanita ya yang sudah menikah, seorang suami yang dikirim kepada kamu semua itu adalah sebuah anugerah. Jadi kalau anugerah itu harus dipelihara dengan baik. Walaupun apapun yang terjadi, jangan kamu yang jadi Tuhannya. Ya, maksudnya kalau ada segala sesuatu yang terjadi, kembalikan kepada si penciptanya. Bukan kita yang mereka-reka, tapi keputusan Tuhan yang terjadi. Jadi saya belajar itu semua. Kalau sekali lagi kalau bukan dari Tuhan tuh nggak mungkin nih saya melakukan hal itu, gitu loh. Karena saya selalu dekat kepada Tuhan. Kita aja yang denger yang dari jauh gitu, yang merasa ketampar-tampar gitu ya.
Zaman sekarang dicolek dikit aja. Iya. Oh, Apalagi iya. di awal pernikahan. Iya, iya. Baru menikah sudah seperti itu tuh kan rasanya kayak mundur aja kan. Oh iya, gitu iya. kan. Ya Tante, 3 tapi hal yang Pak Arthur lakukan sampai saya sampai koma itu ya dimana ketika Pak Arthur sudah lama meninggalkan saya dan anak-anak, kemudian yang saya katakan 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun itu tiba-tiba Arthur datang. Nah waktu dia datang itu, kalau datang itu gedor-gedor, padahal dia enggak mabuk. Dia bukan seorang pemabuk ya. Dia karena dia enggak suka minum bir, wine dan lain sebagainya. Orang enggak juga pakai narkoba. Tapi ada spirit ya. Spirit itu roh yang menguasai dia, yaitu roh perzinahan sehingga jadi jahat itu loh. Saya enggak tahu itu dari mana datangnya ya. Saya tidak akan menghakimi siapapun yang membuat Arthur jadi seperti itu. Maksudnya begini, waktu Arthur datang, karena dia gedor-gedor pintu itu saya dengarnya kan beda ya, orang gedor-gedor pintu pakai tangan kan beda kalau sama kaki. Itu ya kakinya ya tangan itu kan pasti saya ketakutan. Nah waktu saya bertahan untuk tidak mau bukakan pintu, tiba-tiba Roh Kudus bicara kepada saya, bukakan pintu karena itu suamimu. Waduh, saya dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya bukakan pintu. Waktu saya buka pintunya, bukan kalau orang buka kan pasti ngelihat wajah, bukan wajah, malah kakinya itu dia pulang dari perform ya, dari show yang pakai sepatu itu. Kalau rocker itu kan sepatunya sepatu lars, terus pakai ada lancip-lancipnya, nendang langsung kena ke perut saya lah. Saya kan pada waktu itu badannya kecil, masih langsing ya, gitu ya, kecil, terus hamil anak kedua Genesis, dan kehamilan saya itu mencapai 8 bulan, ditendang sakayangnya sama Arthur. Aduh, sakayangnya itu ya, sekuat tenaga oleh Arthur. Ya mental. Nah disitulah saya mengalami pendarahan yang luar biasa. Sampai saya mengatakan, Arthur, kamu biadab. Saya bilang gitu. Terus habis gitu, dalam keadaan itu saya sudah tidak tahu. Pokoknya Arthur terus meninggalkan saya. Ya, sekian lama. Pergi lagi berapa tahun? 5 tahun ya. 5 tahun. Datang lagi. Setelah itu datang lagi terus. Nah, waktu datang lagi, tentu gedor-gedor pintu lagi. Ya, saya ini dong, ketakutan juga. Saya pikir, waduh, ini nanti saya diapakan ya. Saya pikir gitu. Waktu saya tetap Tuhan bilang bukakan pintu karena dia suamimu. Saya bukakan pintu sambil saya deg-degan, sambil saya berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong. Tapi tetap saya bukakan pintu. Waktu saya bukakan pintu tidak terjadi apa-apa. Waduh, lega dong hatiku, lega banget hatiku. Terus waktu dia masuk mau ke kamar mandi toh tentunya, satu hak juga buat saya ya sebagai seorang istri bertanya, dari mana Art? Dia jawab kok baik-baik, dari studio gitu, dengan rambutnya yang panjang, gaya rockernya. Nah saya pada waktu itu sedang membuat susu buat Tessa kecil, Genesis kecil ya pada waktu itu. Susu ya, susu bubuk. Nah pada waktu itu Tessa masih umur 1 tahun, Genesis masih ya bayi ya berarti. Nah Tessa, kalau Tessa sekarang umurnya 47 tahun, jadi kira-kira ya 47 tahun yang lalu belum ada dispenser. Jadi semua ibu-ibu saya percaya kalau mau punya air panas dia akan merebus dan disimpan di termos. Nah saya saking pengennya punya air panas yang banyak, saya beli termos yang besar. Zaman dulu tuh tahulah, zaman dulu yang terkenal merah gitu ya. Udah tutup gabusnya. Kemudian tutup gabusnya nggak saya tutup. Karena saya mesti lari-lari membukakan pintu. Nah Arthur mau masuk toilet, saya tanya yang tadi, dari mana Art? Dari studio. Karena saya belum puas dengan jawaban dia, saya tanya untuk kedua kalinya, dari studio mana ya Art? Sambil saya kan tanyanya masih baik-baik dengan nada yang rendah juga, dari studio mana ya, saya lanjutkan buat susu. Kemudian dia
mengatakan billboard gitu. Nah, saya masih dengar kan, oh studio billboard ini adalah studio yang cukup, studio rekamannya, studio rekaman yang cukup terkenal pada zamannya, pada waktu itu. Begitu dia ngomong billboard, saya tiba-tiba bisa berbalik, berbicara sama dia, sambil saya ngomong, kamu tahu Art, sambil saya teruskan buat susu. Semua studio se-Indonesia Raya, se-Indonesia Raya berarti seluruh Indonesia itu sudah saya hubungi. Dan saya masih ingat dengar sambil dia mau masuk tuh ke kamar mandi. Saya masih ingat satpam di studio billboard mengatakan bahwa kamu sudah 4 bulan tidak pernah menginjak studio billboard. Nada saya agak tinggi. Begitu dia dengar sudah 4 bulan tidak, dia yang tadinya mau masuk ke studio billboard itu dia bisa berbalik arah. Saya ngelihat, loh kok balik ke aku, kok malah menghampiri saya. Saya kaget, tapi saya tetap bertahan. Tiba-tiba saya ngelihat nih ya dengan mata kepala saya sendiri ya. Ini saksinya Tuhan ya. Itu diangkat termos yang tidak ada gabusnya tadi. Itu disiramkan, itu langsung kena ke seluruh badan saya ini. Untung saya matanya merem gini ya. Nah itu saya kan pada waktu itu saya tinggal di daerah Pademangan ya. Pademangan itu Jakarta Utara, itu daerah Kemayoran. Itu saya pakai tank top daster tank top ya, agak kebuka kan memang panas daerah sana ya. Nah karena saya disiram seperti itu kan panas. Wah, saya lari ke kamar mandi. Kamar mandi saya bentuknya masih model ada baknya itu. Bak yang berisi air gitu. Jadi belum ada model-model shower lah. Saking panasnya saya lari sambil teriak, saya nyebur masuk ke dalam bak itu. Nah karena panas saya goserkan kan yang karena waktu dia nyiram kan sempat begitu, jadi kena sini saya. Jadi itu kan melepuh, itu melecet karena saya gosok. Aduh itu perih sekali itu. Nah waktu saya ngerasa perih itu saya jerit histeris loh itu. Dan di situ Arthur meninggalkan saya dan anak-anak selama 10 tahun. Dan yang paling parah lagi ketika anak-anak sudah itu meninggalkan saya dan anak-anak selama 5 tahun. Kemudian yang paling terakhir yang 10 tahun. Yang 10 tahun anak-anak sudah menginjak SMA ya, TESA, Genesis. Pada waktu itu kan ada yang namanya pager. Ya. Ya, apa ya, dari Nokia atau apa ya mungkin ya. Pager. Arthur pulang dari mana gitu, dia kok tiba-tiba mandi. Pagernya disimpan di laci. Saya sedang nyapu di sekitar laci itu, tiba-tiba pagernya ada bunyi ter. Nah saya lagi nyapu kan penasaran dong. Apa sih ini yang bunyi? Waktu saya mau buka, loh kok dikunci? Loh kita kan orang perempuan penasaran toh. Saya nggak pakai langsung ambil jalan pintas, saya ambil obeng. Saya buka itu lacinya, cekrek gitu ya. Waktu saya tarik gini, saya ambil pagernya. Di situ saya baca, Om, aku lagi tungguin Om di Hotel Arya Duta. Wah, wanita yang mau dengan suaminya orang pasti orang tidak benar. Ya dong. Aku lihat ini, orang Jawa bilang kemropok hatinya. Panas hatinya. Waktu lihat ini, begitu saya ngelihat pagernya ada tulisannya ini, saya spontanitas, saya banting, saya pecah, ngepiur itu loh, bisa kemana-mana. Ya
mau itu bikinan yang paling bagus, pokoknya kalau dibanting pecah aja. Pas pecah itu Arthur pas keluar dari kamar mandi melihat pagernya pecah. Waduh, nggak pakai ngomong, itu saya ditarik dia, saya lari. Tuh kayak film juga ya. Kok jatuh ya, saya pas lari itu pakai jatuh lagi. Wah, waktu saya jatuh terengkumin, saya balik gini, saya lihat dia seperti terbang di atas saya. Itu saya langsung diinjak itu sampai tulang di dada saya ini patah. Ya, kalau ini kan lurus, ya, ini patah. Dan disitulah ternyata saya dibawa di depan rumah saya, ini saksi ya. Saya tinggal di daerah, pada waktu itu saya tinggal di daerah Jatiwaringin. Saksi hidup kami adalah Mas Rudi Salam almarhum, ya. Yang keluarga dari sana yang membawa kami ke rumah sakit UKI Cawang. Dan saya mengalami koma hampir 2 bulan. Dan waktu saya siuman, satu hak bagi saya bertanya kepada dokter yang mengunjungi pada waktu itu, kalau nggak salah katanya ini dokter forensik yang datang mengunjungi saya. Saya tanya, Pak dokter, kenapa saya ada di sini? Dokter itu cuman panggil susternya suruh keluarkan foto ronsennya, dan di sana diperlihatkan bahwa tulang yang patah diinjek oleh Arthur itu menusuk ke paru-paru. Itu yang mengakibatkan I almost die. Saya hampir meninggal dunia dan saya mengalami koma selama 2 bulan. Dan Arthur meninggalkan saya dan anak-anak selama 10 tahun. Semua saya serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berperkara. Dan ternyata rancangan Tuhan itu selalu baik adanya. Satu saat Arthur dibawa kembali oleh Tuhan kepada kami. Seperti apa ceritanya ketika pulang dan betul-betul kembali ke keluarga? Karena ada satu turning point yang dialami oleh Arthur, di mana salah satu dari wanita yang digauli oleh Pak Arthur. Saya perlu sampaikan juga ya, selain Pak Arthur yang melakukan kekerasan di dalam rumah tangga terhadap saya secara fisik dan secara batiniah, dia berselingkuh dengan begitu banyak wanita. Tapi wanita-wanita yang digauli oleh Pak Arthur ini juga melakukan kekerasan terhadap saya. Saya ya dipukuli, saya ya dijambak-jambak sama mereka kalau datang ke rumah terus nggak menemukan Arthur, saya dihajar sama mereka. Sampai saya ini ya, kalau orang Slimulat ya, zaman orang-orang arek-arek Surabaya itu mesti ngerti. Mesti gini, waktu dia tanya, denger lo ya, gue ini bininya Arthur. Bisa ngomong seperti itu. Arthur mana? Loh saya kan bingung ya. Loh nggak ada, saya bilang gitu. Sama dalam hati gini loh. Kenapa sih saya sampai ngomong seperti Sumat? Iki sing bojone singan dia kok jadi dia yang galak gitu ya. Enggak tahu dong ya. Dengar lo ya. Laki lo itu suami gue, ya. Karena dia punya anak sama gue. Nah, saya pikir ini orang Jakarta dong, ya. Karena yang digauli oleh Pak Arthur itu ada wanita nano-nano deh, dari segala macam lapisan gitu ya. Jadi saya, loh, kok jadi bingung kan saya, loh ini siapa sih yang istrinya? Saya cuma jawab, nggak ada. Terus karena saya ngomong nggak ada, dihajar loh saya. Ditonjok gini, nih bukan ditonjok, kukunya tuh loh dicek nih. Ini kan kukunya panjang-panjang dia, kalau saya kan pendek-pendek, itu ditanya, ya nancep lah ke sini saya. Aduh, saya kalau ngerasakan itu, duh perih banget deh. Ini, terus belum lagi, zaman dulu kan ada yang namanya Duta Merlin, belum ada Sensi ya, kayak apa gitu ya, mall-mall yang bagus. Zaman dulu cuman ada Duta Merlin. Saya lagi bawa loh anak-anak 2 Tesa kecil, Genesis kecil, 1 umur 2 tahun, 1 umur 3 tahun. Saya pengen jalan-jalan sendiri, kan ada Arthur, saya jalan-jalan sendiri, pengen saya belikan donat atau apa ke Duta Merlin gitu. Tiba-tiba jambak saya dari belakang gini, kan sakit lah. Yang namanya Genesis itu kan, kalau Tesa kan paling pegangan mama gitu ya, kalau Genesis kan paling peluk kakiku.
Dijambak, tapi ke siapa yuk? Nggak taunya saya lihat, sorry ya, orang Cina gitu. Loh ini apa sih? Maksudnya kok saya, ya dia mungkin kesel aja, dia tahu mungkin saya istrinya Arthur, nggak tahu dari mana tiba-tiba saya dijambak aja dari belakang. Nah saya kan dulu memang rambutnya panjang gitu ya. Jadi saya pikir, loh ini maksudnya apa? Itu belum yang lain-lainnya, tapi terlalu panjang kalau saya sampaikan. Jadi akhirnya gimana cerita Pak Arthur akhirnya betul-betul pulang dan sampai sekarang? Nah, pada waktu turning point-nya Pak Arthur ya, saat salah satu wanita yang digauli oleh Pak Arthur itu datang kepada Arthur dan mengatakan bahwa I am pregnant, artinya saya sudah hamil. Lepas dari itu orang perempuan itu hamil dari laki-laki mana, pokoknya dia nuntut kepada Arthur bahwa Arthur harus mengawini dia. Dan akhirnya terjadilah, katanya ya ceritanya setelah dia sudah bertobat kan baru cerita sama kita semua. Dia mengawini wanita itu tapi secara siri. Nah ini ya semua itu ada di dalam perlindungan Tuhan. Artinya tidak ada foto, jadi tidak ada apapun yang bisa dituntut oleh dia untuk mengatakan bahwa Arthur adalah suaminya atau bagaimana. Dan satu hal yang saya ingin sampaikan, ketika Arthur diperhadapkan dengan hal itu, ya Tuhan tuh tahu betul siapa Arthur kan. Tuhan tahu betul siapa kalian semua. Jadi bagaimana membuat seorang Arthur Kaunang untuk bisa bertobat, dia diperhadapkan dengan hal itu. Kemudian Arthur ketakutan. Yang ketakutannya itu sudah sampai mau bunuh diri. Ini benar terjadi. Mungkin ada beberapa dari teman musisinya yang tahu Arthur pernah teriak-teriak di mana gitu, katanya di Taman Suropati, yang dia mau bunuh diri. Ya, Arthur pada waktu itu. Ya untungnya belum ada infotainment loh. Ya, jadi nggak pernah viral gitu ya. Nah itu dia mau bunuh diri karena perempuan tadi ini kan menuntut untuk menikahi. Nah, pada waktu itu sambil Arthur lari pulang ke rumah, dia tiba-tiba meluk saya, minta ampun sama saya. Nah, anak-anak kan semua ada di rumah, anak-anak kan masih tidur semua. Nah, saya bilang, Tessa bilang, apa sih sempat gini, suruh keluar tuh orang itu dari rumah ini. Ini perkataan dari orang yang pahit kan, kata-kata itu. Saya tahu Tessa pasti pahit. Suruh keluar aja itu orang itu dari, nggak bilang papa atau apa, orang itu dari rumah ini. Terus saya bilang jangan, yuk kita peluk papa, kita ampuni. Kita akhirnya peluk Arthur, semua anak-anak mengampuni dia karena saya percaya anak-anak tuh sangat mengasihi papahnya ya. Apalagi saya ini mengasihi Arthur dari hati yang tulus. Dan ketika saya benar-benar mengampuni dari hati yang tulus, maka disitulah terjadi pemulihan besar-besaran di dalam keluarga kami. Dan satu mujizat yang terjadi ketika Arthur bertobat secara total dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, ya, sekarang sebagai pelayan Tuhan. Dia sekarang sebagai seorang pendeta, apalagi seorang gembala yang menggembalakan sebuah gereja. Itu yang kita mendengar bahwa orang perempuan yang mengaku bahwa dia sudah hamil 4 bulan, itu terjadi mujizat di mana kehamilannya itu didelit oleh Tuhan, dihapus oleh Tuhan, sehingga ya nggak tahu dihapus itu apa, dia keguguran atau apa-apa, pokoknya tidak ada tuntutan dari orang perempuan itu. Jadi Arthur sekarang bersama kami bisa bersama-sama menjalankan kehidupan dari hari lepas hari sambil kita melayani pekerjaan Tuhan. Dan dari titik itu tidak pernah lagi kasar? Tidak sama sekali. Berubah total? Berubah total. Jadi dikembalikan Tuhan
seperti semula, di mana Arthur yang sopan, yang santun, bicaranya itu memang halus gitu ya, nggak pernah kasar. Dan sabar, yang paling penting itu. Sabar. Nah, filosofi orang Jawa, wong sabar kuwi subur, makanya dia suburnya itu saya lihat sehat loh di umur 72 tahun ya. Saya 70 tahun. Wow. Nah, sekarang kita pengen tahu kalau ini tadi bagaimana perjuangan dan keimanannya Tante Yuli ya. 29 tahun menjaga tadi puasa, bukan cuma makan dan minum, tapi menjaga hatinya. Bebas dari kemarahan. Ya. Tetap mendoakan, gitu, bersabar. Itu walaupun ya kalau dari secara manusia ya kayaknya kalau aku sih kayaknya udah kabur dari kapan-kapan. Nggak banyak yang kuat, tapi nggak ada manusia yang kuat memang kalau tidak menyertakan Tuhan. Nah, kita sekarang akan ngobrol sama Om Arthur. Apa sebetulnya yang membuat Om Arthur takut sekali? Apa yang terjadi? Apa pesan apa yang ditangkap pada saat itu sampai akhirnya benar-benar kembali ke keluarganya? Karena kalau tidak salah kan pernah kembali lagi, udah minta maaf, balik lagi gitu. Tapi yang kali ini apa yang terjadi? Oke, spill the tea. Saya melihat sendiri bapak saya menganiaya mama saya. Nah, ini sebenarnya yang menjadi pokok penyebab ya. Kayak hidup berumah tangga, mempunyai istri gitu harus begitu. Otak jiwa saya juga. Gitu. Di samping diperkuat dengan musik. Oke then, let's spill the tea.